Halo semuanya, selamat datang di podcast yang hadir bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk menemani. Menemani setiap perempuan yang sedang berjuang menjadi ibu, sedang menanti dua garis biru, sedang mengandung kehidupan, sedang menyusui di tengah malam sambil menahan lelah, atau mungkin sedang belajar menjadi ibu tanpa benar-benar tahu harus mulai dari mana. Podcast ini untuk kalian. Karena di balik senyum seorang perempuan seringkali ada rasa takut yang tidak pernah diceritakan. Di balik ucapan aku baik-baik saja, ada tubuh yang lelah, pikiran yang penuh, dan hati yang diam-diam sedang berjuang untuk bertahan. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang dianggap sepele, padahal itu sangatlah penting. Kesehatan mental perempuan, khususnya bagi ibu hamil dan ibu setelah melahirkan. Teman-teman, kita hidup di lingkungan yang seringkali menganggap perempuan harus kuat dalam segala keadaan. Seolah-olah ketika perempuan menjadi ibu maka otomatis dia harus tahan begadang, tahan sakit, tahan tekanan, tahan komentar orang lain, dan tetap bisa tersenyum di depan semua orang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak sekali perempuan yang menangis diam-diam setelah bayinya tidur. Ada yang merasa gagal menjadi ibu hanya karena tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Ada yang kehilangan rasa percaya diri karena tubuhnya berubah. Ada yang merasa sendirian meskipun rumahnya penuh sesak dengan orang gitu. Ada pula orang yang merasa takut menghadapi persalinan, takut menghadapi ibu yang buruk. Menjadi ibu yang buruk, takut tidak mampu membesarkan anak dengan baik. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak dari mereka yang memilih diam. Karena ketika perempuan mengeluh, seringkali jawabannya adalah, ya namanya juga ibu, semua perempuan pasti mengalaminya, jangan lebay, harus kuat demi anak. Padahal kata-kata seperti itu memang terlihat sederhana, tetapi perlahan membuat perempuan merasa bahwa emosinya tidak penting. Padahal kesehatan mental seorang ibu itu bukan perkara kecil loh. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seorang ibu memandang dirinya, menjalani kehamilan, menghadapi persalinan, membangun ikatan dengan bayinya, bahkan menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Maka hari ini kita tidak akan membahas tentang menjadi ibu yang sempurna. Kita akan berbicara tentang menjadi ibu yang sehat secara fisik, secara emosional, dan secara mental. Kalau kita perhatikan, perempuan seringkali tumbuh dengan tuntutan untuk menjadi sosok yang serba bisa. Sejak kecil, perempuan diajarkan untuk sabar. Ketika menikah, perempuan dituntut untuk menjadi istri yang baik. Ketika hamil, ia harus menjaga kandungannya dengan sempurna. Ketika melahirkan, ia harus kuat menahan rasa sakit. Setelah punya anak, ia harus mampu menjadi ibu terbaik. Di saat yang sama, ia juga harus terlihat baik-baik saja. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Banyak perempuan kehilangan ruang untuk merasa lelah, ya. Di sosial media kita sering melihat gambaran ibu yang terlihat bahagia sepanjang waktu. Rumah rapi, anak tenang, tubuh kembali ideal setelah melahirkan, hubungan keluarga yang harmonis, semua tampak sempurna. Namun di balik layar, tanpa kita tahu, banyak ibu yang sedang berjuang menghadapi kecemasan, tekanan ekonomi, perubahan hormon, kurang tidur, bahkan rasa kehilangan terhadap dirinya sendiri. Ada perempuan yang merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ada yang merasa hidupnya berubah total setelah menjadi seorang ibu. Ada yang merasa tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan ironisnya, banyak perempuan merasa bersalah hanya karena ingin beristirahat. Padahal menjadi ibu bukan berhenti menjadi manusia loh ya. Ibu punya rasa takut, ibu juga bisa sedih, ibu bisa merasa kosong. Seorang ibu bisa merasa tidak baik-baik saja. Kesehatan mental ibu seringkali terlupakan karena masyarakat terlalu fokus pada kondisi bayi. Semua orang berkata atau bertanya, bayinya sehat, ASI-nya lancar nggak? Berat badan bayi naik nggak? Gitu.
Tapi jarang ada yang bertanya, ibunya gimana? Kamu capek enggak? Apa kamu butuh bantuan? Kamu masih sempat makan? Padahal ibu yang sehat secara mental akan lebih mampu merawat dirinya dan anaknya dengan baik. Jadi teman-teman, kehamilan dan persalinan bukan hanya soal perubahan fisik. Ini adalah perubahan hidup yang sangat besar. Tubuh berubah, hormon berubah, pola tidur berubah, relasi berubah, rutinitas ikut berubah. Bahkan cara perempuan memandang dirinya sendiri juga bisa berubah. Banyak perempuan merasa kehilangan identitas setelah menjadi ibu. Dulu ia bebas pergi kemana saja. Bahkan sekarang mandi dengan tenang pun adalah sesuatu yang terasa mewah. Dulu ia punya banyak waktu untuk dirinya sendiri. Sekarang hampir seluruh waktunya diberikan untuk keluarga. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa. Padahal jika dipendam terus-menerus tanpa dukungan emosional, perempuan bisa mengalami stres berat, kecemasan, burnout, bahkan depresi. Ada kondisi yang dikenal juga dengan baby blues. Biasanya muncul setelah melahirkan, di mana ibu menjadi lebih sering menangis, sensitif, cemas, merasa emosinya tidak stabil. Namun pada beberapa perempuan juga ada kondisi yang berkembang menjadi depresi pasca persalinan. Ini bukan kurang iman ya, bukan juga kurang bersyukur, dan bukan karena perempuan itu lemah. Ini adalah kondisi nyata yang dipengaruhi oleh perubahan hormon, tekanan psikologis, kelelahan secara fisik, dan minimnya dukungan sosial. Karena itu, kesehatan mental ibu harus menjadi perhatian bersama. Ketika ibu merasa didengar, dipahami, didukung, maka proses persalinan dan pengasuhan akan terasa jauh lebih sehat. Dan yang perlu dipahami adalah ibu yang bahagia bukan ibu yang sempurna, tetapi ibu yang memiliki ruang untuk beristirahat, bercerita, menangis, dan diterima tanpa dihakimi. Nah, untuk para pejuang garis 2 ya, ada satu memang kelompok perempuan yang sering kali berjuang dalam diam. Mereka adalah pejuang garis 2. Mungkin di luar sana banyak orang yang menganggap memiliki anak adalah sesuatu yang mudah. Tapi bagi sebagian perempuan, perjalanan menuju kehamilan bisa menjadi proses yang sangat panjang dan melelahkan. Ada yang setiap bulan menunggu dengan penuh harap, ada yang harus menghadapi pertanyaan keluarga dan tetangga, ada yang merasa sedih ketika melihat orang lain hamil, ada yang berulang kali mencoba tetapi lagi-lagi kembali kecewa dan rasa sakit itu tidak terlihat. Perempuan tersenyum di depan orang lain tapi mereka diam-diam menangis ketika sendirian. Merasa tubuhnya gagal, merasa dirinya tidak cukup, merasa takut tidak bisa menjadi seorang ibu. Padahal ya, nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh status kehamilannya. Perempuan tetap berharga, tetap utuh, tetap layak untuk dicintai. Proses menanti kehamilan bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan mental yang sangat-sangat menguras emosi. Karena itu penting sekali bagi perempuan untuk memiliki lingkungan yang suportif. Bukan lingkungan yang menekan dengan pertanyaan, kapan punya anak? Sudah periksa belum? Kok belum ngisi juga? Dan seterusnya. Kadang satu pertanyaan sederhana itu bisa jadi luka yang amat panjang. Maka jika kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan menambah beban mereka. Apa kemudian peran pasangan, keluarga, dan lingkungan? Ya, kesehatan mental seorang ibu itu bukan hanya tanggung jawab ibu itu sendiri. Pasangan pun memiliki peran yang sangat besar. Kadang perempuan tidak membutuhkan solusi panjang, ia hanya ingin didengarkan, ingin dipeluk, ingin diyakinkan bahwa ia tidak sendiri. Bantuan kecil seperti menemani kontrol kehamilan, membantu pekerjaan rumah, menggantikan menjaga bayi beberapa jam, atau sekadar mengatakan kamu sudah hebat, itu bisa menjadi sangat berarti. Begitu juga keluarga.
Alih-alih terus mengkritik cara ibu mengurus anak, cobalah hadir sebagai tempat yang aman. Karena ibu yang terus-menerus dihakimi akan lebih mudah mengalami tekanan mental. Kita harus berhenti menormalisasi penderitaan perempuan. Kalimat kayak seperti kalimat, dulu ibu juga begitu, semua ibu pasti capek, udahlah jangan manja. Kata-kata seperti itu tidak selalu membantu, teman-teman. Kadang perempuan hanya ingin diakui bahwa perjuangannya memang berat. Dan untuk para perempuan yang sedang mendengarkan podcast ini, tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa lelah. It's okay. Tidak apa-apa jika kamu menangis. Tidak apa-apa kalau kamu membutuhkan bantuan. Minta bantuan itu bukan berarti satu kelemahan. Itu tanda bahwa kamu juga adalah manusia. Ada satu hal yang sering hilang ketika perempuan menjadi ibu. Apa itu? Kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Kadang ibu merasa bersalah ketika ingin istirahat, merasa egois ketika ingin punya waktu sendiri, merasa berdosa ketika tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Padahal ibu juga membutuhkan perhatian. Self love bukan berarti mengabaikan keluarga. Self love itu memahami bahwa diri sendiri juga penting. Kadang self love bagi seorang ibu itu sederhana, seperti tidur lebih awal, makan tepat waktu, meluangkan waktu sebentar untuk tenang, berbicara dengan teman, berhenti membandingkan diri dengan ibu lain di sosial media gitu. Karena setiap perempuan punya perjalanan yang berbeda-beda. Tidak ada ibu yang sempurna dan anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Anak hanya membutuhkan ibu yang sehat, ibu yang hadir secara fisik dan emosional dan mencintainya dengan tulus. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, ada satu hal yang ingin saya titipkan untuk semua perempuan di luar sana. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi ibu yang baik. Jika hari ini kamu sedang berjuang menunggu kehamilan, semoga hatimu dikuatkan. Jika hari ini kamu sedang mengandung, semoga tubuh dan pikiranmu dijaga. Jika hari ini kamu sedang menyusui sambil menahan lelah, semoga kamu tahu bahwa perjuanganmu sangat berarti. Jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa ada banyak perempuan lain yang sedang berjuang di jalan yang sama. Dan yang paling penting, tolong jangan lupa menjaga dirimu. Karena ibu yang sehat mentalnya akan melahirkan banyak cinta, lebih banyak ketenangan, dan lebih banyak kehangatan dalam keluarga. Mari mulai membangun lingkungan yang lebih peduli pada kesehatan perempuan. Bukan hanya memuji karena mereka kuat, tetapi juga memberi ruang untuk beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga podcast ini bisa menjadi pelukan kecil bagi siapapun yang sedang merasa lelah. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan ingat, kamu tidaklah sendiri.